Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1266. Charlie meliriknya dengan jijik, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Wade." Orang Turki sedikit bertanya-tanya, berapa umurnya? Dan masih ada orang yang mengaku sebagai Tuan Muda. Mungkinkah Tuan Muda dari keluarga besar itu dengan latar belakang yang sangat kuat? Kalau begitu, dia benar-benar bertemu dengan orang yang kaya dan berkuasa. Jadi, dia dengan bersemangat berkata, "Oh, apa kabar, Tuan Muda Wade? Saya berbisnis tepung. Kami memiliki pabrik tepung di Aurus Hill. Mungkin Anda sudah makan tepung kami. Merek tepung kami Keluarga Emas." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Keluarga Emas, bukankah itu nama serial TV?" Turk Scottson berkata dengan malu-malu, "Saya hanya ingin mengambil keuntungan dari popularitas serial tersebut. Drama ini mengisahkan bubuk emas, sedangkan saya tepung. Saya pikir ide ini tidak terlalu buruk." Charlie muncul dengan dingin dan bertanya kepadanya, "Bos Scottson, anak Anda akan menikahi seorang perempuan hari ini. Mengapa Anda tidak mengirim iring-iringan mobil untuk menjemput keluarga pengantin wanita?" Turk dan istrinya saling berpandangan dengan malu, tidak tahu harus menjawab apa. Setelah hening beberapa saat, Turk buru-buru berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Muda Wade, Anda tidak tahu. Kami sudah menyewa tim yang sangat bergaya, tetapi terjadi kecelakaan pada tim itu. Jadi..." "Kecelakaan?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bahkan ada kecelakaan? Bukankah Anda masih memiliki mobil lain di rumah?" Turk berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Muda Wade, saya sedang terburu-buru saat ini. Saya tidak bisa mengurusnya. Saya mengabaikan Magnolia. Saya benar-benar minta maaf." Setelah dia selesai berbicara, dia terlalu sibuk untuk berjanji, "Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Setelah acara pernikahan ini, keluarga kami akan menebusnya." Ketika Draco di samping mendengar ini, dia merasa sangat bahagia. Awalnya, orang tuanya tidak setuju dengan pernikahan dirinya dengan Magnolia. Bahkan pagi ini, orang tuanya masih mengeluh tentang pernikahan ini. Yang lebih mengancam lagi, setelah menikah mereka tidak akan membiarkan Magnolia memiliki kehidupan yang bahagia. Tidak pernah terpikir bahwa sekarang, Claire dan suami datang ke sini dengan 2 mobil mewah, dan sikap sang ayah berubah banyak. Memikirkan hal ini, dia sangat gembira, dan dia sedikit lebih berterima kasih kepada Charlie dan Claire. Pada saat ini, Ibu Draco, Lilian, menarik Turk ke samping dan menegur dengan suara rendah, "Apa yang kamu bicarakan? Kita sudah sepakat sebelumnya. Apa kamu lupa? Kita tidak boleh membiarkan wanita itu menikahi Draco." Turk buru-buru berkata, "Apakah kamu tidak melihat Magnolia memiliki teman yang begitu kuat? Jika kita mengabaikan orang ini, bagaimana jika mereka menyalahkan kita?" "Salahkan?" Lilian berkata dengan marah. "Saya tidak peduli berapa umur anak bermarga Wade ini. Tapi saya tahu satu hal, tidak mungkin orang bermarga Wade ini memberi keluarga kita 1 sen pun. Bahkan jika Draco menikah dengan Magnolia, tidak mungkin anak bermarga Wade ini membantu keluarga kita. Jadi mengapa kita harus menghormatinya? Apa karena Magnolia mengenalnya? Lalu kita rela membiarkan Magnolia menjadi menantu kita?" Orang Turki tidak mau bertanya, "Lalu apa maksudmu? Sekarang semua orang sudah ada di sini. Apakah acara pernikahan akan dilanjutkan?" "Tentu saja kami tidak akan melanjutkan." Lilian memarahi dengan marah. "Keluarga bermarga Zevel ini otaknya rusak. Kita sudah mempermalukan mereka, dan mereka masih membiarkan Magnolia menikah dengan Draco. Sungguh bermimpi." Lilian masih terus berkata, "Kamu tidak perlu banyak bicara. Lihat aku. Aku tidak akan pernah membiarkan Magnolia menjadi menantu keluarga kita." Bab 1267. Lilian adalah tipikal perempuan egois. Untuk urusan apapun, dia hanya memikirkan satu hal. Apakah itu akan membawa keuntungan bagi dirinya? Jika membawa manfaat bagi dirinya, bahkan jika itu adalah pemulung di pinggir jalan,
dia akan menyambutnya dengan senyum dan melakukan yang terbaik. Tetapi jika itu tidak memberi manfaat bagi dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah Presiden Amerika Serikat, dia tidak akan repot-repot menyambutnya. Jadi meski Charlie dan istrinya mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 100 juta untuk mengantar Magnolia, Lilian masih tidak mengubah pendiriannya tentang Magnolia. Dia tahu bahwa hal-hal ini palsu, bukan manfaat yang dapat diperoleh secara nyata. Bagaimana Magnolia mengenal seorang teman kaya? Bisakah dia mendapatkan 1 sen dari orang ini? Bisakah dia membantu bisnisnya? Bisakah dia membawa keluarganya ke tingkat berikutnya? Jika bisa, maka dia tentu saja akan merasa baik kepada Magnolia. Terima kasih telah memperlakukan dia seperti bibi. Tidak ada masalah, tapi jika tidak bisa, kamu tetap tidak bisa menjadi menantunya hari ini. Alasan penyampaian ini tetap disampaikan adalah karena dia tidak ingin secara langsung menentang pernikahan anaknya. Dan dia ingin membuat kebenciannya. Jadi dia setuju mengadakan pernikahan terlebih dahulu. Lalu akan menemukan berbagai cara untuk menemukan kesalahan dan berkata-kata sarkasme. Sehingga bisa memaksa Magnolia menyerah dengan sukarela dan putranya tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang, dia punya alasan. Hari ini adalah pernikahan anak-anak mereka. Mengapa orang tua Magnolia tidak datang? Jadi, dia berjalan ke Magnolia dan berkata dengan dingin, "Magnolia, mana orang tuamu? Mengapa mereka tidak datang?" Magnolia buru-buru berkata, "Bibi, orang tuaku. Mereka." Magnolia menjawab. Dia ragu-ragu. Dia juga tahu, tidak pantas orang tuanya tidak hadir di acara pernikahannya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dan sekarang calon ibu mertua menanyakan hal ini. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat Magnolia tidak berbicara, Lilian bersikap dingin. "Hei, Magnolia. Kamu sudah dewasa, kamu kenal teman kaya, dan kamu tidak menghormati aku. Kamu mengabaikan semua yang aku tanyakan." Magnolia buru-buru pergantian tangan dan menjelaskan dengan hormat. "Bibi, sejujurnya, orang tua saya tidak terlalu senang. Jadi mereka tidak ada di sini hari ini. Mohon maafkan saya." "Oh, hei," Lilian berkata dengan marah. "Kamu tidak memandang rendah keluarga kami, kan? Orang tuamu benar-benar menarik. Mereka tidak muncul untuk menikahkan putri mereka. Coba lihat di Aurus Hill. Apakah ada orang tua yang melakukan hal seperti ini? Jika ini menyebar, maukah menyebar kemana wajah keluarga Scottson?" Mata Magnolia merah, dan dia buru-buru meminta maaf dan berkata, "Maaf bibi. Situasi orang tua saya agak istimewa. Mereka tidak bahagia karena tidak mendapatkan mas kawin. Mereka tidak terlalu senang saat saya keluar pagi ini. Jadi saya mohon maaf." "Tidak senang." Lilian mengernyitkan kening ketika dia mendengar ini. Dia tiba-tiba berteriak, "Ini benar-benar tidak masuk akal. Lihat kondisi keluargamu, dan bagaimana kondisi keluarga kami. Dia berbesan dengan keluarga kami. Statusmu naik tinggi, dan orang tuamu masih tidak senang. Apa ini? Apakah kalian meremehkan keluarga kami? Harusnya keluargamu tidak membiarkan kamu menikah dengan Draco." Bab 1268. Magnolia langsung menangis saat mendengar ucapan Lilian ini. Ketika Draco melihat pertunangannya sangat dipermalukan oleh ibunya, dia tidak tahan. Dia segera berkata, "Tak, saya yang menikahi Magnolia dan kami berdua akan hidup bersama. Selama kami berdua bisa hidup dengan baik, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan. Ini belum terlalu siang. Ayo cepat persiapkan pernikahan kami." "Tidak akan." Lilian memandang Magnolia dengan jijik, dan berkata dengan nada menghina, "Aku sangat marah. Sejak aku menikahi ayahmu, aku tidak pernah merasakan kemarahan sebesar ini. Mereka yang untung, kelas sosial mereka naik. Lalu mengapa kita yang seolah-olah memulai mereka tinggi-tinggi? Saya dan ayahmu sudah berada di sini pagi-pagi sekali. Keluarga dan teman-teman kami juga sudah datang pagi-pagi. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Hanya ada pengantin wanita, tidak ada keluarganya. Sudah jelas, mereka memandang rendah kita." Magnolia dengan cepat memberikan isyarat dan menjelaskan, "Bibi, kamu benar-benar salah paham. Orang tuaku benar-benar tidak meremehkanmu. Mereka hanya sedikit marah.
Jadi mereka tidak datang. Lilian berteriak dengan dingin. Jangan katakan hal yang tidak berguna itu. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam hidup. Kamu memiliki orang tua. Bagaimana hanya kamu sendirian yang menghadiri pernikahan? Aku sudah berumur. Dan aku belum pernah melihat orang tua yang masih hidup, tetapi tidak datang ke pesta pernikahan anaknya. Ini tidak baik dan tidak membawa keberuntungan. Omong-omong, Lilian menyeringai dan berkata, Magnolia, dengarkan aku. Jika orang tuamu tidak datang, pernikahan ini harus dibatalkan. Begitu kata-kata ini keluar, Magnolia hampir pingsan. Dengan bantuan Claire dan Charlie, dia berhasil lolos dari halangan orang tuanya dan datang ke pesta pernikahan. Dia berpikir akan sangat pantas menikahi Draco, meski harus menentang keluarganya. Tetapi tidak disangkanya setelah datang, banyak keluarga calon suami yang menginginkannya. Claire tidak tahan melihat ini. Dia berkata dengan marah, Bibi, apakah kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dialami Magnolia dan berapa banyak yang dia bayar untuk pernikahan ini? Lilian mengangkat alisnya dan memandang Claire, dan berkata, Hai Nona, aku tidak mengenalmu. Dan saya tidak ingin menyinggung Anda. Ada beberapa hal penting di sini. Kami akan menjadikan cucu perempuan hari ini dan kami telah mengundang banyak keluarga dan teman. Saya ingin merayakannya, tetapi keluarga mempelai perempuan tidak hadir. Apakah Anda pernah melihat hal seperti ini? Claire buru-buru berkata, ini situasi yang berbeda. Orang tua Magnolia memang memiliki banyak pendapat tentang masalah ini. Dan Magnolia sudah bertekad melawan keluarganya dan tetap menikah. Lilian menyeringai, oh, keluarga kami tidak bisa menerima ini. Saya beritahu Anda, jika Anda menikah, Anda harus mengikuti aturan lama. Jika orang tua pengantin wanita tidak datang, pernikahan ini tidak akan dilanjutkan. Percuma Anda membantu, Claire berkata dengan marah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Charlie menghentikan Claire pada saat ini, memandang Lilian dan bertanya sambil tersenyum. Oke. Menurutku Anda seharusnya tidak perlu repot-repot mencari berbagai alasan. Kita semua sudah dewasa. Katakan saja dengan jelas bagaimana caranya kamu bisa menyetujui pernikahan ini dipertahankan meskipun keluarga besarmu tidak datang. Lilian tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Keluarga kami mencari menantu perempuan yang tepat. Keluarga Magnolia sangat miskin dan orang tua terlalu meremehkan kami. Tapi saya masih bisa berharap untuk kebahagiaan anak saya. Saya masih bisa bertahan dengan mereka. Tetapi mereka memunggungiku saat ini. Kalau mulai kejadiannya, mari kita berbisnis. Keluarga kami adalah keluarga kaya dengan kekayaan bersih puluhan juta. Jika Magnolia ingin menikah dengan Draco, dia harus membawa setidaknya mahar 10 juta yuan. Jika tidak bisa, lupakan saja pernikahan ini. Begitu Magnolia mendengar ini, sikapnya hampir habis. Dia tidak menyangka, Lilian yang selalu menjadi batu sandungan antara dirinya dan Draco, akan membalas dan meletakkan semua tanggung jawab pada keluarganya. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dan berkata, Bibi Lilian, jika kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak ingin aku datang, aku tidak akan memohon padamu. Tapi kamu sudah berjanji, aku bisa menikah dengan Draco. Tapi sekarang kamu mengatakan ini. Apa maksudmu membuat diriku sendiri dengan segala cara ini? Bab 1269. Lilian sebenarnya tidak setuju putranya menikah dengan Magnolia. Mengapa dia masih berjanji mengadakan pernikahan ini? Tidak lebih dari keinginan untuk melepaskan tanggung jawabnya sebanyak mungkin. Jadi dia ingin mempermalukan Magnolia dan keluarganya hari ini. Dan membuat Magnolia tidak dapat mengangkat kepalanya di depan keluarga dan teman-temannya. Dia akan berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menolak Magnolia menikah dengan keturunan keluarga Scottson. Hal ini juga merupakan representasi dari perilaku orang tua yang cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua yang bijaksana tidak akan menjadi alasan mereka sendiri saat berdiskusi dengan anak-anak mereka. Jika orang tua membuat keputusan tegas yang tidak bisa dibantah, saat anak tidak dapat mengatasi rintangan di masa depan, anak pasti akan menyalahkan orang tuanya atau bahkan membenci orang tuanya. Tetapi dengan cara lain, efeknya secara alami jauh lebih baik. Sekarang dia telah berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Bahkan jika anak Draco tidak puas,
dia tidak dapat mengungkapkan ketidakpuasannya. Karena dia telah menempatkan Draco dalam posisi yang serba salah. Jika dia mati-matian membela Magnolia, maka dia melawan seluruh keluarga Scottson. Orang tua Magnolia tidak datang, dan seluruh keluarga Scottson merasa kejang. Draco tidak akan tahan dengan tekanan keluarga ini. Perhitungan Lilian tidak salah. Pada saat ini, Draco merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia mengikuti kata-kata ibunya, pernikahan ini pasti tidak akan diteruskan. Jika dia tidak berbicara, Magnolia akan berada di bawah tekanan sendirian. Jika dia memilih Magnolia, berarti dia akan menamparkan wajah seluruh anggota keluarga Scottson. Claire sangat marah ketika dia melihat Magnolia meneteskan air mata. Dalam kasus ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada di balik masalah ini. Orang tua Magnolia memang tidak datang ke acara pernikahan ini. Ini memang menjadi alasan terbesar bagi Lilian untuk membatalkan pernikahan. Jika mereka tidak bisa menunda kondisi ini, pernikahan mungkin tidak akan berlangsung. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sangat berkabut. Charlie, yang telah melihat semuanya, belum mengatakan kata pun. Dia hanya menyaksikan penampilan Lilian dengan dingin. Namun Charlie sudah memikirkan tindakan balasan untuk menghukum wanita ini. Saat itu, BMW X6 hitam melaju. Mobil berhenti. Dan seorang wanita berusia 50-an turun dari mobil. Melihat wanita ini, Lilian menyambutnya dengan terkejut dan berkata, "Madeline, kenapa kamu datang kemari?" Yang dipanggil Madeline adalah sahabat Lilian. Dia berasal dari keluarga yang cukup kaya dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Morningstar. Keluarga Morningstar menjalankan beberapa supermarket besar secara lokal. Meskipun Carrefour Walmart mereka tidak sebaik Carrefour Walmart, mereka memiliki pangsa pasar yang bagus di daerah sekitar dan pinggiran kota. Pabrik tepung Golden Family milik Turk Scottson juga dijual di jaringan retail keluarga Morningstar. Bab 1270. Tepung dari pabrik milik keluarga Scottson memiliki dua saluran penjualan yang relatif besar, yaitu melalui supermarket besar seperti Carrefour dan Walmart, juga melalui jaringan supermarket menengah milik keluarga Morningstar. Pabrik tepung terigu mereka merupakan industri kecil menengah namun persaingannya ketat. Ada banyak industri tepung yang memproduksi bahan lain, seperti minyak goreng. Salah satunya adalah Fullinman yang laku keras, sehingga produk tepung mereka juga laris manis. Dan di setiap kota, setidaknya ada beberapa merek tepung lokal. Oleh karena itu, merek kecil seperti Golden Family milik Turk hanya dapat memiliki jumlah penjualan tertentu secara lokal. Dan mereka sangat bergantung pada saluran penjualan. Jika saluran penjualan memberi mereka pajangan bagus dan banyak, konsumen akan membeli lebih banyak tepungnya. Mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jika saluran penjualan tidak membeli produk mereka atau tidak memberikan tampilan bagus di tos serbanya, maka semua tepungnya tidak akan terjual. Inilah alasan beberapa merek biji-bijian dan minyak lokal ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Morningstar. Demikian agar mendapatkan lebih banyak peluang dan keuntungan dari keluarga Morningstar, dan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, apakah itu Turk atau Lilian, mereka berdua akan rela melakukan apapun untuk menjilat Tuan Morningstar. Inilah mengapa Lilian sangat berharap Draco bisa menikah dengan putri keluarga Morningstar. Jika keluarganya bisa berbesan dengan keluarga Morningstar, mereka tidak akan kesulitan menjual tepung. Bahkan bisa mendapat keuntungan 2 kali lipat dalam 1 tahun dan 3 kali lipat dalam 2 tahun. Saat ini, Madeline memandang Lilian dengan ekspresi tidak senang. Dia menegurnya dengan marah. "Lilian, kamu tidak terlalu menganggapku sebagai teman. Putramu akan menikah, tapi kamu tidak mengabariku. Kamu memintaku untuk menjodohkan putramu dengan putri Tuan Morningstar. Kamu lupa kesepakatan kita." Begitu Lilian mendengar ini, dia buru-buru menarik Madeline ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Oh susterku, ceritanya panjang. Biar aku jelaskan, putraku tidak akan menikah hari ini." Madeline berkata dengan marah, "Kamu mau membohongi siapa? Kamu sedang menyampaikan pidato. Kamu membodohiku." Lilian buru-buru menjelaskan, "Madeline, putraku buta. Dia mencintai gadis dari keluarga miskin.
Dia kasar dan sengsara. Gadis itu ingin menikah dengan anak saya dan berkompetisi di kelas sosial. Agar tujuannya berhasil, dia rela hamil dari anak saya. Dan saya mengadakan resepsi sebenarnya untuk mempermalukannya dan membuat dia menyerah dengan sukarela. Madeline bertanya, bagaimana jika gadis itu tidak menyerah? Lilian mencibir. Pokoknya, aku tidak akan membiarkan menjadi menantuku. Jika dia tidak menyerah, itu urusannya. Apapun yang dia suka, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Ekspresi Madeline melunak. Dia mengangguk dan berkata, saya ingin berdiskusi kamu untuk memberi kabar dari keluarga Tuan Morningstar. Ada apa? Lilian tiba-tiba menjadi tertarik, dan buru-buru bertanya, apa yang dikatakan Tuan Morningstar? Madeline berkata dengan suara rendah, bukankah aku sudah memberitahu bahwa putri Tuan Morningstar sudah kembali dari luar negeri? Aku juga sudah memberitahu tentang pacar kulit hitam putrinya, kan? Ya, Lilian mengangguk. Kamu sudah cerita. Dia sudah putus dengan pria kulit hitam itu. Madeline menghela napas. Putus sudah putus. Tetapi saya baru tahu 2 hari yang lalu bahwa gadis ini hamil. Lilian berkata dengan heran. Ah, hamil. Dia hamil dari orang penyanyi itu. Madeline berkata dengan suara rendah. Bukankah aku sudah memberitahu bahwa putri Tuan Morningstar sudah kembali dari luar negeri? Aku juga sudah memberitahu tentang pacar kulit hitam putrinya, kan? Ya, Lilian mengangguk. Kamu sudah cerita. Dia sudah putus dengan pria kulit hitam itu. Madeline menghela napas. Putus sudah putus. Tetapi saya baru tahu 2 hari yang lalu bahwa gadis ini hamil. Lilian berkata dengan heran. Ah, hamil. Dia hamil dari orang penyanyi itu. Madeline berkata tanpa daya. Ya, masalahnya adalah, dia harus melahirkan anak ini. Putrinya ini adalah ang tunggal Tuan Morningstar. Jika seorang bayi mengandung dan melahirkan seorang anak sebelum menikah, mau ditaruh di mana wajahnya? Memang, Lilian mengatupkan kalimatnya dan berkata, masalah ini memang agak sulit untuk diselesaikan. Madeline memandang Lilian dengan penuh arti, dan berkata dengan suara rendah, Lilian, ada berita baik. Saya kemari untuk memberitahu ini. Lilian buru-buru berkata, Madeline, katakan saja. Madeline berkata dengan hati-hati, istri Tuan Morningstar memberitahu saya secara pribadi bahwa jika Draco mau mengandung putrinya dan menjadi ayah dari anak ini, Tuan Morningstar bersedia memberikan mahar sebesar 30 juta yuan. Dan dia akan menyiapkan setengah rak di area tepung di jaringan supermarketnya khusus untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.